Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala nikmatin kulli hal. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala silaturahim fi hadzal majlis mubarak. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qira'atil Qur'an fil awal ila al-akhir wa kalimatit thayyibah wa tahlil al-ayah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha wa abara bisyababa wal wusta wa faraja bainahuma syai'a. Al-hadis au kama qol. Amma ba'du. Yang saya hormati, takzimi segenap alim, ulama, para ustadz ustadzah di lingkungan perumahan Gading Fajar 2, sekaligus para guru-guru kita dari keluarga besar Usaiku maupun dari semua yang hadir saat ini. Dan yang kedua, segenap para tamu undangan, rekan sahabat yatim duafa maupun rekan kegiatan sosial Usaiku maupun keluarga besar Usaiku, segenap anak-anak kesayangannya Rasulullah beserta dengan para orang tua yang mengantarkan, dan kita semuanya yang insya Allah dalam keadaan sehat dan berbahagia. Yang pertama, mari bersama-sama kita menata hati kita di tempat yang penuh keberkahan kemuliaan ini, karena mulai dari tadi pagi sudah diawali dengan khatmil Quran, sehingga insya Allah malaikat rahmat senantiasa mengelilingi kita. Karena dalam satu keterangan, ketika kemudian hadis dibacakan Al-Quran hingga sampai khatam pada bagian surat An-Nas, maka insya Allah tatkala doa khatmil Quran nanti dibacakan, maka malaikat rahmat akan senantiasa mendampingi kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, semua yang hadir tanpa terkecuali, Usaiku sekeluarga, segenap rekan-rekan sahabat yatim duafa maupun para teman-teman yang ikut berpartisipasi kegiatan pada siang hari ini. Setelah kita menata niat dengan baik, kita menata hati kita di hadapan Allah, sungguh pekerjaan yang tidak kalah pentingnya untuk kita lakukan di setiap saat, setiap waktu. Marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus bersyukur? Karena dengan bersyukur Allah akan tambahkan nikmat kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maka sekurang-kurangnya ucapan syukur itu biqauli alhamdulillah rabbil alamin. Dan tak lupa juga rasa syukur itu, ma'asyiral muslimin, hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah, ayo diangan-angan, ayo kita renungkan, ayo kita refleksikan. Tidak sedikit saat ini orang-orang yang kemudian sedang berbaring sakit di rumah sakit, yang mengharapkan kesembuhan, yang mengharapkan kesehatan. Maka kita saat ini dalam keadaan sakit wajib bersyukur, alhamdulillah. Dan yang kedua, tidak sedikit dari saudara keluarga kita yang sudah pulang kembali kepada Allah. Ada yang tidak berhasil melewati akademi COVID hingga akhirnya meninggal dunia karena keadaan COVID. Kita sampai hari ini masih hidup. Oleh karena itu wajib mengucap alhamdulillah. Dan kemudian yang ketiga, sejenak kita lihat selain di rumah sakit, selain di kuburan, kita lihat orang-orang yang kemudian dalam kehidupannya diuji dengan berbagai macam masalah, yang mana memang dunia ini tempatnya ujian, tapi seakan-akan ujian itu tidak ada hentinya, tidak ada
habisnya. Maka saat ini kita semuanya yang hadir di tempat ini pun juga punya masalah, pun juga punya ujian. Tetapi insya Allah ketika kita hadir di tempat ini, memandang wajah anak-anak yang kemudian sudah tidak bersama orang tua, memandang anak-anak yang sudah tidak lengkap kedua orang tuanya, maka tidak ada kata yang terbaik kecuali rasa syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena di bawah kita masih banyak orang yang lebih berat. Di bawah kita masih banyak orang yang lebih sulit kehidupannya dibanding kita. Maka paksakan diri kita dengan memperbanyak rasa syukur, mencari nikmat Allah yang menjadikan kita bersyukur. Insya Allah Allah akan tambahkan nikmat di kita. Amin Allahumma amin. Dan yang kedua, salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, anak-anak semua yang dimuliakan oleh Allah, ada satu hadis yang ini kita harus betul-betul merenungkan dan merefleksikan. Kaitan antara Al-Quran dan kaitan antara anak-anak yatim dan piatu. Semua orang pasti ingin bahagia, semua orang pasti ingin selamat, semua orang pasti ingin beruntung. Tetapi kemudian tidak semuanya dalam jaminan mendapatkan itu semua. Kita perlu iri. Ada salah satu sahabat dari Rasulullah namanya Ammar bin Sabit. Ammar bin Sabit ini suatu ketika datang kepada baginda Rasul, lalu kemudian menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya. Dan beliau saat itu dalam kondisi masih kafir. Maka ketika beliau datang kepada Rasulullah, lalu Rasulullah pun menjelaskan tentang indahnya Islam, indahnya kemudian kekeluargaan, ukhuwah di dalam Islam. Akhirnya Ammar ini jatuh hati memeluk agama Islam. Singkat kata, setelah dia masuk kepada agama Islam, maka kemudian datang sebuah peristiwa perang, yang mana saat itu dikisahkan perangnya adalah perang Hunain. Maka Ammar yang saat itu sudah masuk Islam, belum menikmati nikmatnya sholat, belum menikmati nikmatnya ukhuwah Islam, belum menikmati yang namanya ibadah di bulan suci Ramadan. Tapi kemudian datang kesempatan untuk berjihad fisabilillah. Hingga akhirnya beliau pun ikut perang, ma'asyiral muslimin. Begitu perang, apa yang terjadi? Beliau pun akhirnya meninggal dunia di medan perang. Padahal saat itu dari keislamannya dan menuju kematiannya Ammar bin Yazid ini hanya kurang lebih sekitar 4 jam saja beliau memeluk agama Islam. Hingga akhirnya disampaikan kepada Rasul, ya Rasul, Ammar telah meninggal dunia. Dan Rasul pun menyampaikan bahwa Ammar itu atas izin Allah dan persaksian dari Rasulullah, Ammar itu masuk surga. Ayo diangan-angan, ketika ada orang yang masuk Islam baru 4 jam saja, tapi ketika mendapatkan ridhonya Allah, surga jaminannya. Kita yang Islamnya sejak kecil, ono sing 40 tahun, ono sing 30 tahun, ono sing 50 tahun, ono sing Ramadan bertahun-tahun, berulang kali ketemu puasa Ramadan, sholat juga berulang kali 5 waktu ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Pertanyaan saya, mosok gak yakin yang mlebu swarga kira-kira? Yakin ya? Kok katanya gak mantep ngoten jamin ya? Kita jamaah sedanten ten mriki yakin apa mboten mlebu swarga? Jarine malaikat temen kira-kira. Sembayang telat-telat ya, sambate pol-polan ya. Mboten. Jadi kenapa kemudian saya menanyakan itu? Kita boleh iri, kita boleh sedikit protes kelak ketika di akhirat kepada Allah. Ya Allah, Ammar yang hanya masuk Islam 4 jam saja tapi masuk surga. Kula niku mlebu Islam 30 tahun ya Allah, gak kurang-kurang. Kula niku 40 tahun sembahyang sampai wis gak karu-karuan. Maca Quran khatam bolak-balik, poso masyaallah ya Allah wis gak karu-karuan. Nek perlu kula poso gak buka gara-gara para sing dipangan. Bisa kan? Maka yang seperti itu kita boleh kelak protes kepada Allah. Dalam arti ada contoh yang nyata pada diri Ammar, 4 jam kemudian masuk Islam, meninggal dunia dan masuk surga. Kita yang sudah sekian lama masuk Islam, masa mboten mlebet swarga. Maka ini menjadi renungan. Apa rahasianya Ammar sehingga menjadikan dia masuk surga? Ternyata kemudian karena keikhlasan dia di dalam ketaatan kepada Allah, kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
Dan tidaklah kita itu diperintah, disuruh dalam hidup kita itu hanya nurut manut dengan ikhlas kepada Allah. Tugas kita hanya itu. Indikatornya kalau kita ingin selamat, kita ingin bahagia, kalau kita ingin mulia, poin yang pertama, ayo menjadi hamba Allah yang nurut manut. Diperintah A laksanakan siap 86 ya Allah. Diperintah B pun demikian. Ditakdir seperti apapun kondisinya, kita tetap ridho, kita tetap ikhlas. Sebagaimana doanya Nabi, Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'min biliqa'ika wa tarudha biqada'ika wa taqra'u bi'ata'ika. Gusti, jenengan paringi manah kula niku manah sing ikhlas, manah sing tenang, manah sing nurut manut dhateng perintah panjenengan Gusti. Panjenengan titipaken dhateng manah kula Gusti, manah ingkang yakin suatu saat saya akan kembali kepadamu. Kula pasti mati ya Allah. Saya pasti akan pulang kembali kepadamu ya Allah. Dan wajar dobi qadaika, jenengan titipi manah kula manah sing ridho kelawan sedaya mawon takdir sing panjenengan paringi dhateng kula Gusti. Ditinggal bojo mati kula ridho, ditinggal anak mboten enten kula ridho, ditinggal bojo katuk wong kula ridho, pokoke ridho. Utang kalunas-lunas kula ridho Gusti. Nek perlu juga kula tak jenengi ridho Gusti. Ini ya terjemahan murid kula namanya Mas Ridho ini. Ini saking apanya, saking inginnya kita itu ridho kepada Allah. Dan janji Allah kalau kita ridho kepada Allah, Allah pun juga akan ridho kepada diri kita. Maka sekali lagi, tugas pertama agar kita selamat bahagia dunia akhirat, ayo nurut manut. Dan yang kedua, tadi disinggung tentang pentingnya hubungan antara Al-Quran dan kemudian anak-anak yatim piatu. Ini satu rangkaian yang sangat penting menjadi bekal keselamatan kita dunia hingga akhir. Nanti kemudian yang terakhir dihubungkan dengan orang yang meninggal dunia dan kita mengirimkan doa yang terbaik untuk mereka. Terkait dengan yatim piatu, suatu ketika Rasulullah menyampaikan, ana wa kafilul yatim fil jannah. Aku kanjeng Nabi dan orang-orang yang menyayangi, memuliakan, menyantuni, membahagiakan, ngerumat anak-anak yatim piatu kelak ada di surga bersamaku layaknya dua jari yang bersebelahan. Layaknya dua jari, sejauh-jauhnya dua jari, paling pol paling pirang senti kan ngoten ya. Maka kalau ini ucapannya Rasulullah, ini ucapannya Nabi Muhammad, kita percaya atau tidak kira-kira? Percaya. Kalau kita sudah tidak percaya kepada Rasulullah, tidak percaya kepada Allah, tapi percaya tentang sinten malih. Makanya ibadah kita niku nyuwun sewu, kol akeh. Wis numpuk gak karu-karuan pahalai, tapi kita kan masih ragu, iso gak ya aku mlebu swarga ya. Bahkan sampai pujiannya Abu Nawas, ilahilas tulil firdausi ala. Ngrumangsani kayak gak pantas mlebu swarga krana kakean dosa. Maka masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yuk sama-sama kalau kita ingin selamat bahagia dunia akhirat, poin pertama nurut manut apapun perintah Allah. Wa atiullah wa atiur rasul. Pokoknya nurut manut. Sak repot-repotnya tinggal. Sak repot-repotnya utamakan segerakan yang namanya ibadah. Kenapa? Karena kita butuh ditolong Allah. Dan yang bisa menolong kita satu-satunya hanya Allah, bukan yang lain. Kalau ataupun manusia itu pun atas izin Allah digerakkan oleh Allah. Oleh karena itu satu nurut manut. Dan yang kedua, yakni ayo sama-sama memuliakan anak-anak yatim piatu. Bahkan Rasulullah dalam satu kisah keluar dari sholat Idul Fitri, melihat ada anak yang kemudian nangis terseduh-seduh karena dia sudah ditinggalkan oleh bapaknya, karena dia tidak memiliki pakaian yang baru. Rasul pun mengatakan bahwa dimanapun ada anak yatim atau piatu, maka sesungguhnya bapaknya setelah yang pertama yang tersebut namanya bin Fulan, yang kedua bapaknya adalah pada diri Rasulullah. Makanya untuk anak-anak jangan bersedih. Bapak angkatmu selain bapakmu yang bernama Fulan bin Fulan itu, maka kemudian bapakmu angkatmu adalah Rasulullah. Ini keren banget ini. Kakaknya, kepala keluarganya Rasulullah. Makanya tugas kita, para orang tua, para relawan, jangan biarkan anak-anak ini tidak sadar bahwa mereka adalah anak angkatnya Rasulullah. Sehingga nyuwun sewu, saya mendidik di sekolah, saya punya catatan data yang valid di BK. Itu ketika saya cek anak-anak yang nyuwun sewu bermasalah, kalau toh pun itu ada 10 anak yang bermasalah, boiku telatan, boiku PR gak digarap, boiku burung wayang mulai mencolot pager, macam-macam nih,
Mbok iku pas saya sembahyang dhuwur sing edan nang kantin. Dari 10 anak nyuwun sewu, 7 anak-anak yatim piatu. Kenapa? Tidak ada perhatian. Bahkan kemarin nyuwun sewu, saya menyaksikan sendiri ada seorang bapak yang mukul anaknya sambil nangis. Kebetulan saya ngajar di SMP 2 Buduran. Itu kemudian ketika jam 10 ada anak yang kemudian datang ke sekolah karena dia sudah lama tidak mengumpulkan tugas, dipanggil ke sekolah. Ternyata ketika ditanya anak ini perempuan, kurang lebih sekitar 2 minggu gak pulang sama sekali. Bapaknya nyari. Akhirnya ditelepon bapaknya, Pak, juga jenengan wonten sekolahan ini Pak. Langsung berangkat bapaknya. Saya pikirkan kemudian ngomong baik-baik dan lain sebagainya. Itu ketemu anaknya langsung dipukul langsung anaknya, bibirnya sampai berdarah. Dan kemudian saya tanya, bapaknya ini, mukul sampai nangis. Kalau ini jangan boten teh, Pak, kali juga kalau tapi kok gregetan kalau ini sampai seperti itu. Akhirnya saya rangkul, saya ajak ke BK, Pak, ngapunten. Jenengan nyambut damel napa? Kula nyambut damel sopir. Jenengan ten griya kapan? Nggih jarang aja kula ten griya, tapi karo kula yoga kula semerap nek kula niku nyambut gawe mboten ana dhuwit gawe sapa. Lah niki masalahnya. Banyak orang tua yang kemudian nyuwun sewu, ketika seorang ayah itu hanya menjadi mesin ATM. Nek wayahe bayar bapak kanggo, nek gak wayahe bayar bapak gak kanggo. Ibu pun juga demikian, kadang tidak bisa mendidik anak, kadang bahkan ngerasani bapaknya ngarepi anaknya. Empu bapakmu gak tegas kok. Bapak pulang kerja itu loh, masalahnya teko maneh. Sopo Bu, bapakmu sama mana nek gak bapakmu? Ngapunten. Ini masalahnya. Kalau tidak diluruskan bahaya ini. Anak-anak akan merekam. Oh, nek ono penyakit itu jenenge bapakku. Oh, nek ono masalah itu jenenge bapakku. Makanya pendidikan orang Jawa dulu, nek ono wong tua tukaran nek iso aja ngarepe. Tetapi prakteknya sekarang boten. Iya, bahkan ditunjukkan wis bapak saya jelas. Sopo sing ngapi, sopo sing salah, sopo sing benar, sopo sing salah, gak ngono sih iki kok wong liya ngeten. Makanya sekali lagi kembali lagi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ayo anak-anak yatim atau piatu, karena mereka anak yang punya tiket khusus. Mereka memegang tiket khusus duwe kenalan wong jero. Mereka punya kenalan Rasulullah yang Rasulullah langsung mengangkatnya. Maka saya titip orang tua yang saat ini punya anak yang sudah ditinggalkan suami atau istri, kalau titip saestu diarahkan pada agamanya sekuat-kuatnya. Pondasi yang terbaik adalah agama. Kalau ataupun panjenengan mengeluarkan uang investasi yang banyak, tapi itu untuk urusan agama, mboten usah khawatir, Allah akan kembalikan. Mboten usah dihitung-hitung, mboten usah diangen-angen, Allah yang akan membayari, Allah yang akan membiayai. Selama kita terus bergerak, selama kita terus berusaha berikhtiar, mboten enten barang sing mboten kecukupan, insyaallah semuanya akan dicukupi. Fa idza faragta fansab. Setelah berusaha satu usaha kok gak berhasil, coba usaha yang lain. Demi apa? Demi membiayai anak agar tahu siapa Tuhannya dan kepada siapa mereka kemudian harus bermanfaat. Poin yang pertama kepingin selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, nurut manut. Yang kedua muliakan anak-anak yatim piatu. Makna muliakan nyuwun sewu tidak hanya dikasih uang. Makna muliakan bukan hanya ketika nyuwun sewu diberi uang, tidak, tapi pendidikan akhlak itu lebih utama. Dan yang punya kewajiban yang paling utama nyuwun sewu panjenengan yang saat ini sebagai orang tua kandungnya. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah merasa gak kuat lagi. Karena saya sering menemui orang tua, pun kalau boten sanggup Pak Ustaz, juga kalau duka terserah sampean, gak melok doyan kok terserah aku. Banyak di sekolah seperti itu. Wis pasrah, wong tua sudah tidak tahu. Ini kalau dalam bahasa Madura namanya blind parent. Blind parent ini artinya kebutaan orang tua. Wis gak ngerti ya caranya didik anak. Wis gak ngerti, wis angkat tangan wis pokoknya. Makanya dengan keadaan itu saya ingat betul. Ketika dulu saya masih kecil, sampai sekarang, pendidikan ibu saya, monggo kalau misalkan bisa diikuti sampai hari ini, monggo. Anak-anak itu kalau tidur, saya pun termasuk, itu seringkali ibu saya kemudian membisikkan, membacakan Al-Fatihah di bunbunan saya ini, di kening saya. Ibu saya tidak pintar ngaji, ma'asyiral muslimin, lulusan SD, tapi kalau urusan pendidikan, kalau itu urusan akhlak nomor 1. Bahkan ketika nitipkan saya di pondok, monggo yai nek yuga kula ndapet jenengan ajar dulu. Saiki anake dijewit gurune. Sapa wani njewit anakku? Aku nama gak tau njewit kok anakku ana sing wani njewit. Ngapunten. Ini sudah tidak pas lagi keadaan seperti itu. Padahal dulu bahasanya nek ana murid dijewit yai, ana murid dihukum yai, iki barokah iki kok. Iki besok-besok kok iso dadi arek sing ilmune manfaat. Sekarang tidak. Gurunya dipolisikan, gurunya dipenjarakan. Nyuwun sewu.
Bahkan ketika ini pengalaman pribadi ya, biar sama-sama tahu. 1 minggu yang lalu saya ditelepon orang tua marah-marah, ibu-ibu. Jadi tiba-tiba telepon, "Pak, yuk kalau kok bijinya kosong." "Nggih Bu, dereng ngumpulaken tugas." "Tugas napa? Tugas napa?" "Cake tugas e Pak." Ngono sire terang yo ngomong itu. Kalau sampai goblok dadak sampean. Kate ngomong lebih kula. Kate ngomong kula niki nggih Ustaz pinter ngomong tapi kalah ngomong kula nggih. "Bu, ngapunten, wis pokoke sampean kei biji." Lho ya berarti sekolahnya Mbak itu. Nggih pun jenengan nyuwun biji pinten? Nggih pokoke 9 ta 10. Ini kalau misalkan di sini ada teman saya Pak Mugir juga, kepala sekolah SMP Muhammadiyah 10. Kalau menghadapi keadaan seperti itu rada sumpek wisan. Wis mentolo wis sampean uruk-uruk dhewe, ijazah sampean print dhewe, sampean tanda tangane dhewe wis. Maka akhirnya saya sampaikan, "Bu, kalau urusan memberikan nilai saya gampang." Nggih pun ngoten mawon, enggak usah dawa-dawa. Mboten, jenengan saged silaturahim datang griya. Lha apa kula jenengan? Jenengan sinten kula? Sekarang ngira wong ngene. Ya, akhirnya kemudian saya datang ke rumahnya, Bapak Ibu semuanya ini biar jadi pengalaman. Saya ke rumahnya, lalu kemudian saya duduk, "Ngapunten dalam ingkang bareng asma Pak Fajar." "Oh, sampean sing jenenge Pak Fajar." "Nggih." "Terus pundi yogane napa?" "Yoga kula niku asline pinter. Bapake biyen niku pinter, tapi sak joke mati ku akhire anak bapak sing nguruki. Ya apa nek sampean nuruke ngajine sik pinter ngaji. Ya apa nek sampean nguruki nang kene sampean lesi sik pinter anakku." Ya Allah, kok saat ini akhlak itu sudah semakin hilang ya. Tidak bermaksud menyombongkan sore guru sampai dimunuk karo wong tua. Tapi kalau ada orang tua sampai sudah seperti itu kepada seorang guru, ngapunten, jangan berharap punya anak soleh-soleh. Pendidikan orang tua, akhlak orang tua kepada guru akan berdampak bagaimana akhlak anak kepada guru. Dan kalau hari ini panjenengan mengajarkan ngomong kasar di hadapan anak kepada orang lain, jangan salahkan kalau jika mereka ngomong kasar kepada panjenengan. Maka saya titip betul orang tua yang saat ini punya anak, berdasarkan data tadi, anak-anak yatim piatu kadang banyak yang sedikit bermasalah, bukan karena apa-apa, karena nyuwun sewu kurangnya perhatian dari orang tua. Dan kita memang harus kerjasama orang tua dan guru. Dan yang ketiga, kunci bagaimana kita selamat bahagia dunia akhirat adalah Al-Quran. Di dalam bulan suci Ramadan pun dijelaskan, Syahrul Ramadan al-unzila fihil Quran hudal linnas. Al-Quran itu sebagai petunjuk. Maka ayo Bapak Ibu, anak-anak semuanya yang ada di tempat ini, ayo jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Ayo jadikan Al-Quran itu sebagai guidance, rotok bahasa Madura titik. Jadikan Al-Quran itu sebagai kompas kehidupan. Dan saya sharing satu ilmu, satu alat yang monggo panjenengan bisa langsung gunakan, namanya ilmu garpu talam. Ini sebagian relawan sudah mulai belajar dan mengamalkan ilmu itu. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak pun juga demikian. Al-Quran itu adalah firman Allah yang pasti benar adanya. Sepakat insya Allah ya. Semua yang ada di dalam Al-Quran itu pasti benar, pasti baik. Dampaknya bagi kehidupan kita, khususnya manusia. Maka Bapak Ibu, ketika panjenengan punya masalah, sapa wong sing gak duwe masalah ngacung kabeh duwe. Nek akeh-akehan wah luar biasa gitu. Tapi kalau ngacung yang tidak punya masalah mboten enten, semuanya pasti punya, entah besar entah kecil. Itu pun karena sudut pandang saja gitu. Maka ketika panjenengan menghadapi masalah, sebesar apapun masalahnya, ayo yang pertama kali datang kepada Allah terlebih dahulu. Tujuannya apa? Biar Allah memberikan solusi, biar Allah memberikan jawaban. Ya, lalu caranya bagaimana? Maka ilmu tadi yang saya sampaikan, panjenengan ambil air wudhu, lalu kemudian ambil Al-Quran yang ada terjemahnya. Kalau tidak punya Al-Quran yang ada terjemahnya, jangan nyuwun datang Pak Andi niki stoke Al-Quran kata. Insya Allah nanti Pak Andi juga kemudian ke SJD, karena banyak yang kemudian donasi Al-Quran insya Allah. Maka ambil Al-Quran yang ada terjemahnya. Setelah wudhu, jangan awali dengan istighfar, tentunya pakaian yang suci, menghadap kiblat dan lain sebagainya. Maka awali dengan istighfar 3 kali, salawat 3 kali, lalu kemudian takbir 3 kali. Jenengan kemudian berdoa kepada Allah. Ya Allah, jenengan tahu apa yang menjadi masalah hamba ya Allah. Maka tunjukkan solusinya melalui Al-Quran ini ya Allah. Apa yang kemudian diteruskan, dilanjutkan?
buka Al-Qur'annya dengan ajak Bapak Ibu semuanya. Dan ketika sudah dibuka dengan ajak sambil mata terpejam, telunjuk tangan kanan silakan tunjuk bagian Al-Qur'an itu. Terserah, jangan direncanakan, jangan diniatkan. Wis pokoknya didelek, diangger didelek, plek, maka buka matanya. Nanti ketika dibuka maka kemudian dibaca. Ternyata misalnya seperti ini, saya dapat surat An-Nahl ayat 58, 59, ayat 60. Biasanya 3 ayat, monggo nanti dibaca. Ustaz, kan ketepaan, lebih baik ketepaan itu pada firman-Nya Allah, pada ayat-ayatnya Allah daripada ketepaan pada logika manusia. Maka di ayat 58 diterangkan di sana, padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam merah padam dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah alangkah buruknya keputusan yang mereka tetapkan itu. Ayat 60, bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mereka memiliki sifat yang buruk. Jadi orang yang tidak beriman kepada hari akhir, dia akan memiliki sifat yang buruk. Dan Allah memiliki sifat yang maha tinggi, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini kalau mau direnungkan, ayat yang didapat ini mengisahkan tentang orang tua dan anak. Dan apa yang saya sampaikan tadi ada sisi nyambungnya. Meskipun ini tafsir Birroi, tidak kemudian menggunakan tafsir Ibnu Katsir, Jalalain, Al-Misbah, Quraisy Shihab dan lain sebagainya. Tetapi minimal Birroi ini kita dapat ayat. Oh, ini nerangno bahwa zaman dulu banyak orang tua itu yang juga kemudian malu dengan anaknya. Zaman dulu banyak orang tua wis rada angkat tangan karo anake. Karena perilakunya, karena jenis kelaminnya, sehingga mereka mengubur anaknya hidup. Maka zaman sekarang pun juga demikian. Dan ingat, Al-Quran itu tidak hanya untuk dibaca, tapi diamalkan. Karena kalau hanya dibaca layaknya resep masakan, kalau hanya kemudian dibaca maka tidak akan jadi masakan. Harus dipraktekkan, diamalkan. Maka begitu dapat ayat seperti ini dihubungkan. Oh iya, anjane memang wong tua karo anak itu mesti dadi cerita sing dawa karo anak marine. Dan sejak dulu ujian anak bagi orang tua itu luar biasa. Makanya sampai sekarang kita tetap harus mengimani apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan saran dari Allah tadi, jangan sampai kita itu kemudian memiliki sifat yang buruk, dan itu menandakan bahwa kita tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Intinya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ayo 3 hal tadi, nurut manut kepada Allah, muliakan anak-anak yatim piatu. Lalu kemudian yang ketiga, ayo sama-sama kita dawamkan Al-Quran, istiqomahkan membaca Al-Quran. Insya Allah Al-Quran adalah sebagai cara kita berbicara dengan Allah. Al-Quran adalah petunjuk kapan? Ketika kita baca ayatnya dan kita baca terjemahnya. Kalau hanya dibaca ayatnya belum akan bisa menjadi petunjuk. Maka titip-titip orang tua yang punya anak-anak, tolong ngajinya diistiqomahkan. Biasanya nek wis SMP biasanya hilang. Isin hilang. Apa maneh wis lulus, wis wisuda, rumangsa wis cukup, maka saya baca titip untuk anak-anak, jangan pernah berhenti. Kakak-kakakmu ini ada yang kerja, ada yang kuliah, masih tetap ngaji. Orang tua kalau ingin anaknya semangat ngaji, wong tua ya kudu semangat ngaji. Karena prinsipnya children see, children do. Apa yang anak lihat itu yang akan dilakukan. Dan kekuatan yang lebih kuat dari lesan dan nasihat kita adalah kekuatan keteladanan. Maka kalau titip, kalau ingin punya anak soleh solehah, ayo diawali dari orang tua yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan itu apa yang menjadi hajat sekeluarga Bu Saiku, kemudian hajatnya keluarga Bapak Haji Sugeng Yayu sekeluarga, hajatnya keluarga Ibu Rika sekeluarga, hajatnya semua relawan sahabat yatim duafa, dan juga almarhum-almarhumah yang sudah tersebut di awal ketika mengawali khutbah Quran tadi pagi. Mudah-mudahan bagi yang sudah meninggal dunia atas izin Allah, barokahnya Al-Quran, barokahnya doa anak-anak yatim piatu, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya dengan ucapan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Dan Al-Fatihah yang kedua untuk keluarga kita semuanya tanpa terkecuali yang masih hidup. Mudah-mudahan panjang umur yang manfaat barokah.
keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah titipkan keturunan yang soleh dan solihah. Allah anugerahkan kesehatan, kemuliaan dan kesejahteraan, rezeki yang melimpah ruah barokah. Yang ingin berkesempatan hadir ke Makkah dan Madinah, semoga Allah pantaskan, dijauhkan dari bala musibah dan mara bahayanya, dan mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan dan berkah ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Al-Fatihah yang ketiga kita tujukan, mudah-mudahan untuk kita semuanya dipantaskan, diizinkan oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan yang insya Allah kurang berapa hari lagi nih? 10 ya? Masuk 10? 12 insya Allah ya? 12 hari lagi dengan ucapan Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan berkesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan penuh keimanan, dalam keadaan penuh keistiqomahan, dan kita berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, dan Allah titipkan keberkahan sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Al-Fatihah. Ayo kita berdoa, doanya disambung doa khatmil Quran, dan kemudian nanti doa untuk hajat semua yang hadir di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah ala silaturahim wa talabul ilmi fi hadzal majlis mubarak. Alhamdulillah ya Allah ala nikmatin kulli hal. Alhamdulillah ya Allah ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan li min kulli syarr. Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma alqaka fi. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyatan wa mitatan sawiyyan wa maradan ghayra mukhzi wa la fadi. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alati wa khairal du'a wa khairal najahi wa khairal ilmi wa khairal amali wa khairal thawabi wa khairal hayati wa khairal mamati wa thabbitni wa thabil mawazini wa imani wa rfa' darajati wa taqabbal salati wa ufir khati'ati wa as'aluka hula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamata min kulli ithmi wal ghanimata min kulli birri wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma taqulu bihi bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannataka wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallid علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Duhai Zat yang maha mengasihi lagi maha penyayang, di tempat yang penuh keberkahan ini, setelah dibacakan Al-Quran hingga khatam ya Allah, dan diaminkan doanya dengan anak-anak kesayangannya Rasulullah, ampuni dosa-dosa kami yang kecil maupun dosa kami yang besar ya Allah, dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Allah, terkhusus dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Mungkin di antara kami belum sempat minta maaf atas dosa-dosa kami, tapi Engkau sudah pulangkan orang tua kami. Maka sampaikan ucapan kami ya Allah, sampaikan permohonan maaf kami kepada mereka ya Allah, sampaikan ampunan kami atas kemaafan mereka ya Allah. Ya Allah, semoga mereka senantiasa ridho atas kesalahan kami anak-anaknya ya Allah. Semoga dari kejauhan sana mereka mau memaafkan kami kesalahan kami ya Allah.
Ya Allah, kami sadar belum jadi anak yang terbaik untuk orang tua kami. Kami sadar kami belum bisa membahagiakan kedua orang tua kami. Kami sadar kami belum maksimal memuliakan kedua orang tua kami. Tidak sebanding dengan apapun yang kami berikan kepada mereka, ya Allah. Dibanding tatkala mereka mengandung kami dalam keadaan wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah yang bertambah lemah, dalam keadaan yang berat bertambah berat. Tidak sebanding dengan ASI yang mereka berikan kepada kami. Tidak sebanding ketika mereka menggendong kami ke sana kemari dulu ketika kami kecil. Tidak sebanding ketika mereka mengajari kami berjalan. Tidak sebanding ketika mereka membelikan kami pakaian. Tidak sebanding ketika mereka merelakan mengikhlaskan selimutnya ketika kami sakit. Tidak sebanding ketika mereka tidak tidur berhari-hari ketika kami sakit, ya Allah. Oleh karena itu, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami. Dan bagi orang tua kami, ya Allah, juga ampuni kesalahannya, ampuni dosa-dosanya. Bagi orang tua kami yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, terangi alam barzahnya, ampuni segala kesalahannya, dan jadikan taman-taman surga untuknya. Dan mudah-mudahan, ya Allah, telah kami bisa berkumpul kembali bersama mereka di surga dalam keadaan ridho dan Engkau ridhoi. Ya Rabb, bagi orang tua kami yang masih hidup, panjangkan usianya, sehatkan badannya, muliakan kehidupannya, berkahi usianya. Jika Engkau mengizinkan kami, ya Allah, semoga Engkau pantaskan dan izinkan kami memberangkatkan orang tua kami ke Baitullah, ya Allah, ke Mekah dan Madinah, ya Allah. Kami ingin mengundang orang tua kami ke sana, ya Allah. Kami ingin tunjukkan Ka'bah kepada mereka, ya Allah. Kami ingin ajak mereka sholat dan sujud di Masjidil Haram. Kami ingin ajak mereka sholat di Masjid Nabawi-Mu, ya Rabb. Ya Allah, takdirkan semua yang hadir di tempat ini Engkau mudahkan untuk hadir ke Mekah dan Madinah. Yassir lana wa la tu'asir ziyarat Makkah wal Madinah. Dan di akhir doa kami, ya Allah, Engkau Maha tahu hajat kami, Engkau Maha tahu kesalahan kami, Engkau Maha tahu kekhilafan kami, Engkau Maha tahu kebodohan kami, Engkau Maha tahu dosa-dosa kami, ya Allah. Engkau Maha tahu segala kekurangan kami, ya Allah. Sungguh Engkau lah yang Maha tahu apa yang terbaik untuk kami. Titipkan kebaikan atas diri kami, titipkan keistiqomahan pada diri kami. Istiqomahkan kami berbuat baik dan mengajak kepada kebaikan, ya Allah, hingga kami pulang kembali kepadamu dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.